Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat, Balong Panggang, Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana cara kerja gelombang infra mempengaruhi dirimu. Ada di uraian-uraian ilmiah saya sebelumnya bagaimana cara sihir Dajjal. Dajjal nyihirnya bukan seperti penyihir konvensional, pakai prok 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 abrakadabra cling, bukan gitu ya. Tapi Dajjal memakai sistem universal, general, yang masif ya, yang dipancarkan lewat gelombang dan frekuensi tertentu. Nah, kami akan terangkan ya bagaimana gelombang itu mempengaruhi seluruh umat manusia. Pada prinsipnya, menuju Allah adalah menuju kesadaran maha sadar. Ini alam sadar ya. Naik ke ultra sadar. Ini ada 7 lapis ultra. Ujungnya adalah maha sadar. Di bawah ini ada alam bawah sadar. Dajjal misinya adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Berarti mengarahkan ke sana apa ke sini? Turun ya. Bagaimana menarik sebanyak-banyaknya manusia agar turun ke dimensi alam rendah. Intinya itu prinsipnya ya. Nah, sering saya sampaikan, kita ketemu di kenyataan multiverse, alam paralel. Semuanya ketemu, tapi dimensi dan gelombangnya beda-beda. Nah, kenyataan sekarang sebetulnya telah turun gelombang, turun dimensi ya, menjadi kenyataan alam bawah sadar. Ini dicocokkan sama Quran, nggak cocok semua ini. Nah, Quran harusnya manusia ada di kondisi yang ilmiah wa amaliyah, hakul yakin. Berarti kebenarannya harus praktek, membuktikan dan absolut. Hukum kenyataan berarti hukumnya pasti ilmiah, betul gak? Ilmiah itu apa sih? Cocok dengan nalar, akal, existing zaman, ilmu pengetahuan, dan kitab suci. Semuanya sinergi. Tetapi jika nggak seperti itu berarti nggak ilmiah. Dan agama sekarang sudah jauh dari ilmiah. Ilmiah saja nggak, apalagi amaliyah, praktek. Maka jangan harap agama saat ini ketemu yang hakul yakin. Nggak akan ketemu. Hakul yakin itu prosesnya adalah ilmiah wa amaliyah. Hakul yakinnya jelas. Ilmiahnya berarti konkret, nalar akal, existing zaman, kitab suci, semua sinergi. Nah, zaman ini mulai akalmu, kemauanmu, kitab sucinya, dan juga tool-toolnya item, semua nggak sinkron. Paham nggak? Nah, berarti ini bukan lagi kenyataan alam sadar sebetulnya, tapi ini kenyataan alam bawah sadar. Cuman tereksplor di alam sadar ya. Padahal ini kenyataan mimpi ya. Makanya yang tahu ini hanya ahli-ahli tarekat ya. Yang mereka di sana rasanya nyata.
Padahal, kau itu mimpi. Orang yang di alam mimpi saat mimpi rasanya nyata. Betul nggak? Nah, orang yang sadar bisa tahu bahwa kau itu menggigau mimpi kau itu. Tapi rasa nyata di alam mimpi rasanya sama, rasa nyatanya ketika dia terbangun, sama-sama nyata, betul ya? Padahal mimpi itu akan hilang jika orangnya terbangun. Nah, paham ya? Nah, rasa kenyataan semua ketemu. Padahal satunya mimpi, satunya nyata ya. Satunya dimensi naik tinggi ya. Makanya di alam mimpi nggak ada ilmiah. Paham? Ayo. Yang ada adalah fenomena, betul nggak? Khayalan, cerita. Oh, nama cerita aja kok. Dia ketemu fenomena. Dari khayalannya, interpretasinya, kemudian diceritakan orang. Itulah gambaran agama sekarang. Nggak konkret, nggak ilmiah. Maka yang seperti ini bisa dianalisa nggak? Yang seperti ini loh. Nggak bisa, wong abstrak semua. Ya. Khayalan, fenomena, cerita yang tidak dialami, itu tidak bisa dianalisa. Karena apa? Variabelnya nggak jelas. Aku waktu munajat ditemui cahaya putih dan sebagainya. Bisa dianalisa? Nggak bisa. Cahaya dari mana itu? Nggak tahu. Makanya ketika agama itu ilmiah, amaliyah, maka wajib memakai rukun dan syarat. Jelas ya? Karena jalannya baku nggak? Baku. Jelas? Metodologinya jelas? Nah, ketika agama menjadi khayalan, fenomena, pemahaman, cerita, nggak konkret, baku nggak itu? Nggak baku. Maka nggak ada yang membutuhkan metodologi. Aku yang penting sholat, betul nggak? Ya nggak itu? Syahadat nggak cocok dengan prakteknya, nggak ada protes. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Ngono meneng ayo. Dan mereka nyata rasanya ya, nyata. Maka mereka merasa benar nggak? Merasa benar. Luar biasa ya. Inilah propaganda sistem Dajjal. Nah, saya terangkan bagaimana cara Dajjal menyihir banyak manusia. Sekarang pertanyaan pertama adalah, ketika beserta Allah ya adalah kondisi makrifat, duluan mana beserta sama kenal? Harus kenal. Duluan mana kenal sama ketemu? Nah, saya tanya, jika nggak ketemu bisa kenal? Jika nggak ketemu bisa beserta? Sama seperti kau nikah sama istrimu, betul nggak? Kalau nggak ketemu nggak mungkin kenal, dan kalau nggak kenal nggak mungkin bisa bersama dia. Berarti apa? Kuncinya yang saat ini adalah awal dahulu, betul nggak? Demikian juga kuncimu ke depan adalah saat ini, betul nggak? Dan ini tentang permainan gelombang tingkat tinggi. Karena apa? Prinsipnya tadi ya, Dajjal membawamu turun dimensi, sedangkan Rasulullah membawamu naik dimensi ke arah Tuhan. Nah, sekarang ya, ketika kau ya nggak pernah ketemu McD atau KFC, nggak pernah ketemu apa-apa, nggak tahu apa-apa, kira-kira bisa kepingin nggak? Ayo. Ketika kamu nggak pernah ketemu Wak Paiman, bisa benci nggak? Bisa suka? Iya toh? Sederhana ya. Sederhana ya. Ketika kamu nggak pernah tahu apa-apa, maka programnya nggak masuk ke dalam dirimu. Nah, ketika program itu masuk ke dalam dirimu, melekat lewat apa? Gelombang. Ketika kamu ada di frekuensi yang sama dengan itu, maka ngelihat, cium, raba dengan dan rasakan
maka menjadi interpretasi dahulu, betul nggak? Loh, kok api ya? Kita nyeneng no, gitu. Kita enak, gitu. Awalnya gitu dulu tuh nggak ya? Habis itu terprogram terus, akhirnya kepingin, betul nggak ya? Akhirnya apa? Pingin nyoba, ya nggak? Nyoba ketemu, loh kok enak temenan? Akhirnya menjadi kebiasaan, betul nggak? Dan lama-lama itulah yang akan merubah dirimu. Tak takoni kira-kira. Lek sampean ya, wong lanang-lanang ya. Dulu orang dahulu kan, mohon maaf ya, kan jarang orang selingkuh, betul nggak ya? Kenapa? Tidak tahu medsos, tidak tahu YouTube, tidak tahu apa-apa ya. Yang tahu cuman ngelutak mbek bojone dhewe omah ya kan. Mentok-mentok ketemu tonggo ya gak? Siku tok mentok-mentok ya ta? Gak ketemu artis Jennifer Lopez gitu ya. Ya gak lho? Gal Gadot itu misalkan ya ta. Karo karo YouTube, karo Facebook, karo TikTok itu gak? Tapi sekarang itu dipancarkan di mana-mana. Delok. Nah, inilah bedanya kita dengan orang lain. Kita sudah punya, kita tahu channelnya Tuhan ya, yaitu stay tune di alamat ordinat itu ya. Di luar itu, teorinya adalah setan, betul nggak? Coba ketika kau lengah tidak beserta nur tadi, melihat itu, berarti kan kau tidak di frekuensi Tuhan. Melihat begituan, masuk nggak? Masuk. Ser, ayo jujur lanang. Ayo jujur, karena ini alami. Mbok, iya gak lo, iya lo. Yo gak. Delok ta lo. Kindul. Ya gak. Delok gas aja. Mbok. Iku pertama, kedua delok mana? Kedelok mana? Akhirnya kebayang-bayang gitu. Selingkuh. Ayalan tingkat tinggi. Ayalan. Apik tenan gitu. Mbok. Nek dirambut itu piye rasane? Ya gak lho. Ini gambaran orang umum. Akhirnya apa? Masih terjaga. Dibombardir terus. Ketemu bojo mencucu. Golek. Ya gak lho, itu. Begitu bojo mencucu gak cocok dengan selera dan keinginannya. Golek wis, ya gak lho. Akhirnya apa? Merubah hidupmu, betul gak ya? Mulai kau selingkuh, ya kan? Selingkuh konangan, kau pegatan, bambung dan sebagainya. Awalnya kenapa? Kamu ndelok, ya kan ya? Dan tidak terjaga di frekuensi Tuhan, betul gak ya? Awalnya gitu. Kira-kira kalau kamu gak ndelok pertama, bisa pingin gak? Lah nek gak pingin kira-kira mau action gak? Gak mungkin action, betul gak ya? Nah itulah bagaimana dahsyatnya pengaruh alam bawah sadar yang mempermainkan keinginan manusia disebarkan masif lewat gelombang yang dipancarkan lewat frekuensi yang selain Tuhan. Modiar kabeh. Modiar semua itu. Biarpun yang cerita agama begitu ono kesempatan ngentit. Ya gak? Nang ngarepe wong, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Piro duwe? Ayo akeh gak iki? Akeh. Begitu ada kesempatan dikorupsi, ya gak lho? Tolong tembungno iku ayu. Ya gak ayo. Wakeh ku. Kiai-kiai ulama yo tembungno iku ayu. Iya gak? Iya gak? Maka enggak rahasia lagi ya. Kiai-kiai rata-rata istrinya banyak, ya gak? Kebanyakan lo ya. Loh. Saya tak minum dhisik. Awalnya dari apa? Yaitu kau berinteraksi dengan panca inderamu dan kau tidak aman di saluran frekuensi Tuhan. Karena sudah paling gampang itu. Karena apa? Rasio ya. Di alam akal, naik dimensi nggak mampu. Betul nggak?
SMA nggak bisa langsung masuk ke S1, harus daftar dulu lewat rukun syarat. Tapi SMA ada ijazah SMP. Dari akal turun dimensi bisa nggak? Gampang. Karena dari akal turun dimensi hanya disentuh nafsumu saja, buyar sudah, tuh nggak? Dan nafsu itu keinginan dan pasti harapan yang enak-enak bagi manusianya. Sampean jangan ya ngelak nih. Mbak Naso, purun ST. Yuk gelem tuh. Masa ngelak tuh enggak? Wasa lesu, purun tarawon. Yuk gelem dong, kepingin itu ya kan le? Nah, ini dia ya. Dan semua sekarang kena semua ya. Makanya jangan kaget ya, merubah perilaku manusianya. Makanya kata Nabi, akhir zaman nanti orangnya kaya-kaya tapi tidak sejahtera. Wonge wayu-wayu tapi maksiat tok dan sebagainya. Wes banyak perceraian, ya kan lo? Tanda-tandanya ya. Kemudian banyak penceramah tapi iman nggak sampai kerongan, cuma dicocot saja kayak kampanye. Saya kira musim kampanye musim orang bagus-bagus ya. Api-api saya ke Bali-Bali ya lo. Wah, api-api ya. Cuma ini lagi sampai apa coblosan tok. Marene ya wis. Ngendet maneh itu. Coba ya. Anggota dewan rata-rata nek wedoan ya korupsi ya apa lah macam-macam nak kono. Dan kita nggak usah ngapa-ngapain karena itu tersistem ya dunia. Nah, makanya pertama adalah pengaruh panca inderamu yang merespon gambaran tadi ya, sehingga membekas di dalam dirimu. Itu akan merubahmu ke depannya. Makanya kalau kau mau tahu nasibmu ke depan, tentukan hari ini. Nah, kita sudah tahu caranya ya. Jangan masukkan apapun yang selain Tuhan membekas dalam dirimu. Maka stay tune di channelnya Tuhan itu aja. Nah, makanya ya, gambaran itu nolkan lagi. Memang sulit dan memang nggak bisa. Cuman minta tolonglah sama Tuhanmu itu aja. Nggak mungkin kamu menolak, nggak mungkin. Jelas nanti kamu menghindar gak iso. No dalan mesti ketemu, betul nggak? Delok handphone mesti ketemu. Wes gak mungkin gak. Ya gak lho. Ono wayahe awan peteng-peteng ya ono dalane ya gak lho, ya gak? Pas saya bojo turu ya dan sebagainya ono ae ngono ya. Makanya ya, yang di sini ya, jangan ketipu ya. Jangan ketipu ya. Yang lain yang nggak tahu channelnya Tuhan, wah alamat. Saya tanya, wong dia yang orang sini aja bisa kena, apalagi orang di luar. Makanya kedua agamamu agama capopong, agama khayalan. Agama di luar nggak nyata loh ya. Makanya begitu ditanding ilmiah, lari semua itu. Lo kan aneh. Kalau agamamu nyata, lo paling enak toh ditanding ilmiahnya. Kenapa kok yang ditandingkan angan-angan, pendapat, keyakinan, ya gak lo? Cerita lo, semua itu bukan kenyataan lo. Aku cerita jadi Superman bisa nggak? Oh cuma cerita. Ya gak lo? Aku ngayal, aku tuh bisa terbang ke ini Jabal Uhud bisa kan? Bisa nggak? Oh cuma cerita. Cerita no podium ya ulama-ulamanya. Jamaahnya senang. Kalian semua masuk surga. Seneng lo. Cuma cerita lo seneng. Lo cuma cerita lo seneng. Padahal ditanya, kau kenal Tuhanmu? Enggak. Sudah bersaksi dalam syahadat? Enggak. Tapi katanya aku nanti masuk surga. Goblok kamu gendengnya. Lo di mana-mana lo ini. Ingat ya, jadi paham ya. Kenapa kok Islam standarnya hakul yakin? Kenapa kok ilmiun wa amalin? Karena kenyataan konkret. Maka ilmiah. Ilmiah itu bisa dianalisa, diuji. Baik akal, nalar, existing zaman, ilmu pengetahuan, dan kitab suci.
Cocok kabeh. Saiki pendapat. Ya menurutku Pak, satu nggak perlu bersaksi. Pokoknya awake yakin karo Gusti Allah. Lho kok ngono? Dalilmu bersaksi apa mengucapkan? Bersaksi. Lah kok menjadi keyakinan. Aneh gak itu? Ngono ngerasa bener sampai saiki. Dan itu ulama-ulamanya loh ya. Ulama gak ngerti apa nih umatnya. Jamaah, betul gak? Wah jelas-jelas loh ya. Bersaksi loh. Kok jadi mengucapkan? Bersaksi ilmiah gak? Ilmiah. Lalu ucapan? Abstrak, betul ya? Waduh. Sama ngucap dadi apa sembarang. Akulah Tuhan, sak karepmu toh. Itu. Akulah Rasul, sak karepmu. Cuman omongan tok. Tapi begitu dikaji ilmiahnya buyar. Sik Pak. Saman kan cinta makrifat. Ayo saiki piye terangno ilmiahe. Buyar wis. Yo gak lho, di mana-mana lho ya. Yo iki rasa Pak, rasa gitu. Yo angel diomongno. Tapi ilmiahnya piye? Yo iki agama kok ilmiah, ya gak lho? Malah disalahno, ya gak lho? Saya itu pernah di sidang MUI. Ya, MUI di sini ya. Gara-gara kalimat saya, makrifat Hindu lebih tinggi derajatnya ketimbang syariat Islam. Loh. Kok di sidang? Oh, berarti dia nggak tahu mana itu bedanya syariat dan mana bedanya dengan makrifat. Berarti kau nggak paham syariat apa, nggak paham makrifat apa. Kau hanya terkena vibrasinya nama agama saja. Karena kau merasa lebih tinggi daripada Hindu, betul nggak? Padahal bedakan ya makrifat yang mana, syariat yang mana. Itu aja di sidang MUI saya. Ketika saya minta papan tulis dan spidol, saya terang ilmiahnya. Loh, agama kok diilmiahno? Aku bingung. Aku ganti jawab balik. Loh, agama lah ilmiah toh kata Nabi. Ilmin wa amalin. Saking gobloknya tuh gak lo? Jelas-jelas agama itu ilmin wa amalin. Tak ilmiahno loh, kok bingung. Contohnya ya, di kitab suci, sifat 20 Allah salah satunya adalah wujud, betul gak? Nah aku bilang, Allah itu ada wujudnya di dunia ini. Karena sifatnya wujud. Loh, wong kok bingung? Loh, Allah kok wujudnya? Loh, iki bener dalile ana kok lho. Lho sing gendeng sapa iki? Lho iya gak lho? Aku ngomong dianggap aneh. Saya bilang Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Loh, wong kok bingung? Oh, gak ngerti agama tuh. Lah cerita agama seperti itu dhuwur, dalane gak ero kan lucu. Ya gak lho? Dan dalane itu tidak jalan yang sama dengan jalan yang kau lalui di dunia. Menuju Allah itu mesti nyebrang lewat akhirat, lewat Shiratal Mustaqim. Kau tahu Shiratal Mustaqim di mana? Enggak tahu. Kau tahu wasilah? Enggak tahu. Kau bisa masuk akhirat? Enggak tahu. Tapi cerita makrifat. Gendeng apa goblok ini? Contohnya, ya ini contohnya katakan sendiri Abdul Somad ya. Beliau kan cerita sendiri ya. Saya enggak menjelekkan loh ya. Dia cerita makrifat dan sebagainya ya. Tapi di cerita yang lain, akhirat itu nanti. Kan aneh. Aku kira aja pegang kepala. Iki aku sing gendeng apa wong sing gendeng iya gak lho? Kalau kenyataan, ya kenyataan bisa diilmiahkan enggak? Ya iso no. Tapi khayalan bisa diilmiahkan. Pendapat bisa diilmiahkan? Enggak iso. Cerita bisa diilmiahkan. Kecuali ceritamu dari dari lakumu, praktek bisa diilmiahkan. Tapi kalau ceritamu dari fenomena, khayalan, angan-angan, ya nggak iso no. Masa pengadilan mengadu pendapat? Contohnya ya. Ini adalah rasanya kecut, pendapat. Itu rasanya manis, itu asin. Ditanya, kau sudah pernah minum? Belum. Ayo kita sidangan rame-rame. Dan sidang nggak memakai praktek, sama-sama belum pernah praktek. Itu Pak, rasanya keasam-asaman dikit. Ya kan loh? Itu asin Pak, itu kayaknya ada
gak gaya-gaya garamnya gitu. Tuh. Gak kenyambung, Pak. Pengadilan itu uji materi, bukan uji khayalan. Waduh. Ya enggak loh. Makanya hakul yakin standarnya Allah itu bukan ilmu yakin. Ilmu yakin kan ilmu cerita. Ahli yakin itu masih melihat loh, belum bukan mengalami secara empiris. Aku lihat ya, orang minum ini, orang ini oh enak, lagi kecut. Tapi ngelihat dok, itu belum sah. Harus kau minum sendiri, kau rasakan sendiri empiris, baru sah. Itu loh standarnya. Sekarang jauh dari standarnya. Pendapat ngowel KB ya. Itu tali marifat sesat itu. Sesatin endi? Bingung. Ya bukan loh. Lek saya sesat, munculkan teori pembanding. Nyinyir ya, tapi gak berani mengeluarkan teori pembanding, betul gak? Bingung dewe loh. Dan di mana-mana ya. Jadi paham ya, gelombang itu akan mempengaruhi manusia ya. Kalau kau nggak ketemu nggak akan kenal, kalau nggak kenal nggak akan bersama. Kalau nggak masuk gelombangnya itu, misalkan ya, ono ya gambaran wong muda-muda, kau tidur, pengaruh nggak bagi kau? Ya tidak dong, karena tidak di frekuensi yang sama, tuh nggak? Tapi ono muda-muda sama ndelok dan kepingin, masih melebu, masuk ya. Maka hati-hati ya. Dan itu sangat halus dan bertubi-tubi nih lewat TikTok. Apa itu lalat? Lewat apa-apa. Makanya ayatnya, jika tidak beserta Allah pasti beserta. Karena nggak mungkin kamu lolos, nggak mungkin. Jadi paham ya sirik dajjal ya. Dan perlakuanmu yang pertama itulah ketemu gelombang itu, vibrasinya masuk, gelombangnya masuk, resonansinya masuk. Karena apa? Frekuensimu bocor di frekuensi mereka. Akhirnya apa? Terakumulasi blong. Awalnya adalah gambaran, menjadi keinginan. Keinginan menjadi apa? Perbuatan, ya gak? Perbuatan menjadi akibat, betul gak? Kemana-mana sudah. Coba ya, orang kalau nggak selingkuh ya, misalkan ya, orang cerai ya, dan kemudian bangkrut ya. Habis cerai kemudian ekonominya hancur, gelandang. Kau gelandang kenapa? Karena cerai, betul gak? Ya gak? Kau cerai kenapa? Karena masalah rumah tangga. Kau kena masalah rumah tangga kenapa? Karena kau selingkuh, betul gak? Lah kau selingkuh kenapa? Karena pingin karo wong wedok, jangan dia ta? Lah kau pingin wong wedok kenapa? Ya karena gelombangnya masuk mempengaruhi, betul gak? Maka tutuplah masuknya gelombang itu dari awal, betul gak? Maka kedepannya aman gak kau? Aman. Tapi kalau kau gak tutup yang pintu turbulensi di awalnya, kena semua itu manusia, betul gak? Nah sekarang ya jujur aja, beda gak antara kebutuhan hidup sama gaya hidup sekarang? Beda. Maka kesejahteraanmu menurun drastis ya. Gak ada manusia bahagia sekarang. Cuman kamuflase. Pura-pura bahagia semua itu. Ya enggak? Alah, bahagia sih bener nak surau, ya enggak? Happy betulan. Kamu bahagia di dunia. Iya, karena apa? Ada faktor like and dislike. Sewenang, habis kan kehilangan. Ya enggak loh? Aku sewenang tapi ocul. Loworo jangkrik gak kekal dah. Ya enggak loh? Nah, ingat ya. Jadi alam kenyataan sekarang adalah kenyataan alam bawah sadar ya. Nah, cuman kita yang tahu. Jangan ikut-ikut, malah ngikut ya. Nah, termasuk ingat ya, kenyataanmu yang sekarang adalah yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasa langsung. Nah, saya tanya, kau lihat lewat media langsung nggak itu? Tidak. Ono wong wedok mindul. Itu kenyataan apa bukan? Bukan, ya. Hilangkan, ya. Perang Rusia, Ukraina, kenyataan bukan? Bukan, itu gelombang.
Walaupun kata orang kenyataan, tapi nggak usah ikut-ikut. Begitu kau masuk ke frekuensinya, kena vibrasinya. Paham? Nggak usah ikut-ikut. Sama halnya saya punya tetangga namanya Wak Paiman. Penting nggak buat Anda? Pengaruh nggak buat Anda? Bisa kau suka? Bisa kau benci? Ketemu pun nggak kenal, betul nggak? Nggak pernah masuk di dalam frekuensimu, paham ya? Maka jangan melebar kemana-mana. Semakin melebar, kau akan semakin susah mengenalkan dirimu. Yang terlihat langsung, cium, raba, dengar, rasa langsung itu aja ya. Di luar itu adalah metafisika. Ada metafisika terjangkau akal, ada metafisika ultra tidak terjangkau akal. Ada juga maha metafisika. Nah, Tuhan yang maha metafisika, makanya jangan kau cari dalam fisika dengan undang-undang fisika nggak ketemu. Juga jangan kau cari memakai metafisika nggak akan ketemu. Ultra metafisika nggak akan ketemu. Harus lewat maha metafisika. Yang itu kita terangkan sudah ya. Clear ya? Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kita sambung lagi. Ilmiah nggak ini? Ilmiah ya. Karena apa? Yang kita bahas kenyataan konkret, bukan khayalan. Nah, coba kalau kita membahas khayalan, nggak ketemu sama ilmiah, betul nggak? Karena kenyataan, fakta nyata realita, maka bisa dianalisa, maka ketemu hukum ilmiah, wa amaliyah, maka betul standar Allah itu harus hakul yakin. Kenapa banyak ulama cerita, tapi tidak bisa menerangkan secara teknikal dan caranya ya, praktikal dan teknikal. Kenapa nggak ada yang tahu? Aneh kan? Berarti dia bukan dari pengalaman laku, tapi dari olah khayalan, pendapat, dan cocok logi. Hebat ceritanya hebat, tapi kan bukan dari pengalaman. Ketika ditanya, kau kenal Allah? Kenal katanya. Oke kalau begitu, mana alamat Allah? Tunjukkan aku ke sana. Lewat jalan yang mana ini? Caranya lewat gimana nih? Syarat tugasnya bagaimana? Nggak tahu. Oh bahaya pol ini ya. Inilah yang dikhawatirkan Nabi akan gambaran akhir zaman. Yaitu apa? Dakwahnya ulama-ulama ulama ahli neraka, yang mereka bukan pelaku. Makanya iman nggak sampai kerongkongan, cuman di cerita cocokologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.